Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 26 Juli 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Polda Banten kembali ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 5 orang tersangka yang berhasil diamankan. Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop United Cities at Local Government Asia Pacific atau UCLG ASPAC. Munculnya 2 nama bakal calon bupati pada pilkada mendatang belum memanaskan suhu politik di Kabupaten Pandeglang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polda Banten kembali ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jajaran Reserse Kriminal Umum berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Salah satunya merupakan agen penyalur asal Jakarta yang sudah menjalankan aksinya sejak tahun 90-an. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah korban ditawari bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Polda Banten kembali ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 5 tersangka yang salah satunya adalah sebagai agen penyalur di Jakarta yang telah beraksi sejak tahun 90-an. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Banten kembali ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dan ungkap kasus TPPO ini ialah ungkap kasus yang ketiga setelah sebelumnya tim Krimum Polda Banten berhasil mengungkap kasus yang sama dengan modus yang sama. 5 pelaku yang diamankan di wilayah hukum Polda Banten, 4 diantaranya adalah pelaku yang memiliki peran mencari korban dengan iming-iming gaji besar dengan proses pemberangkatan tanpa paspor kerja migran Indonesia. Kabitumas Polda Banten Didi Haryanto mengatakan modus operandi yang digunakan tersangka dalam ungkap kasus yang ketiga ini sama dengan kasus sebelumnya. Para korban dijanjikan dengan gaji 5 juta hingga 10 juta. Selain gaji yang tidak sesuai, ada korban yang dijanjikan ke Arab Saudi namun justru dikirim ke Suriah, dan selain itu korban juga banyak yang mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti pemukulan dan kata-kata yang tidak menyenangkan dari majikannya. Lanjut Kombes Pol Didi Haryanto, dan berikut adalah tangkap kami dengan Kombes Pol Didi Haryanto. Dapat mengungkap tersangka 5 orang. Kejadian ini rekan-rekan sekalian modusnya sama, yaitu dengan janji gaji di atas 5 juta. Jadi baik yang pertama yang ditangani oleh Krimum ini gajinya disampaikan 5 juta, tapi kenyataannya tidak sampai 5 juta. Bahkan yang bersangkutan akhirnya kembali dan melaporkan, kemudian ditangani oleh Krimum Polda Banten. Ini selama bekerja di luar negeri, tepatnya di Suriah. Jadi dijanjikan gaji sekitar 5 juta, ternyata dia mendapatkan cuma gaji 2.700.000. Kemudian selain gaji yang tidak sesuai, juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dalam arti dipukul, kemudian perkataan-perkataan kasar, dan akhirnya begitu pulang melaporkan. Petugas di Krimum Polda Banten juga berhasil memburu pemilik agensi yang beralamat di Cilincing, Jakarta yang kabur ke Grobogan, Jawa Tengah. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 4, pasal 10 junto, pasal 81 junto, pasal 86 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, munculnya 2 nama bakal calon Bupati Pandeglang periode 2024-2029, yaitu Rizky Natakusuma dari Partai Demokrat dan Fitron Nur Ihsan dari Partai Golkar, tidak menjadikan suhu politik di Kabupaten Pandeglang memanas. Meski banyak nama bermunculan sebagai bakal calon Bupati Pandeglang, namun hanya 2 nama tersebut yang mencuri perhatian publik. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang.
Suhu politik di Kabupaten Pandeglang belum juga memanas. Munculnya dua nama bakal calon Bupati Pandeglang periode 2024-2029 Rizky Natakusuma dan Fitron Nur Ihsan tidak memancing respon publik untuk membicarakan atau memanaskan suhu pemilu kepala daerah atau pilkada. Pengamat politik dari Universitas Matao Anwar Banten, Eko Supriyatno mengatakan, animo masyarakat terhadap pilkada Kabupaten Pandeglang belum serius pilkada Provinsi Banten. Meski banyak nama bermunculan di bursa calon bupati atau cabu Pandeglang, hanya dua nama yang menyita perhatian publik, yakni Rizky Natakusuma dari Partai Demokrat dan Fitron Nur Ihsan dari Partai Golkar. Menurutnya, belum meningkatnya suhu di pertarungan pilkada Kabupaten Pandeglang disebabkan oleh masih lamanya waktu pelaksanaan. Selain itu, partai-partai yang menaungi para cabu Pandeglang masih fokus untuk menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Selain itu, menurutnya, para bakal cabu Pandeglang juga masih sibuk mengumpulkan prestasi atau hasil kerja yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat. Pasalnya, rekam jejak para calon akan menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih Bupati Pandeglang periode 2024-2029. Demikian Risma Radio Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Workshop United Cities at Local Government Asia Pacific atau UCLG ASPAC. Workshop UCLG ASPAC dihadiri oleh beberapa negara, diantaranya Nepal, Bangladesh, dan Vietnam. Sementara Indonesia diwakili Kabupaten Tangerang dan beberapa daerah lainnya. UCLG ASPAC adalah persatuan pemerintah daerah yang ada di wilayah Asia Pasifik yang mendorong kerjasama antar pemerintah daerah di wilayah tersebut. Berikut laporan Riyama Silitonga dari Heartline Radio Tangerang. Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Workshop United Cities and Local Government Asia Pacific atau UCLG ASPAC di Ballroom Hotel Atria Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan Workshop UCLG ASPAC di Kabupaten Tangerang dihadiri beberapa negara, di antaranya Nepal, Bangladesh, dan Vietnam. Sementara Indonesia diwakili oleh Kabupaten Tangerang yang juga sebagai tuan rumah. Beberapa daerah di Indonesia lain juga ikut serta. Menurut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, kegiatan tersebut sangat penting, khususnya para anggota UCLG untuk tukar pengalaman, gagasan, dan solusi penanganan kawasan padat, kumuh, dan miskin. Ahmed Zaki Iskandar menambahkan kegiatan workshop tersebut diikuti oleh 4 negara dan anggota UCLG dari Indonesia seperti halnya Kota Banjarmasin, Bogor, Metro Lampung, dan Kabupaten Magelang selain Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah. Sementara itu, Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Chandra Dewi menyampaikan peran pemerintah daerah dalam pembangunan sangat besar dan terbukti menjadi kunci kemajuan suatu negara. Karena itu, United Cities and Local Governments atau UCLG hadir sebagai bagian dari Asosiasi Organisasi Pemerintah Daerah atau PEMDA yang diakui oleh PBB. Menurut Bernadia, UCLG memiliki regional section yang menjadi identitas mandiri, yakni UCLG ASPAC. Wilayah kerja UCLG ASPAC mencakup pemerintah daerah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, yang tujuannya mengakselerasi pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama yang efektif dengan pemerintah daerah. UCLG ASPAC adalah persatuan pemerintah daerah di wilayah Asia Pasifik di mana mereka mempromosikan dan juga mendorong terjadinya kerjasama antara pemerintah daerah dan komunitas internasional yang lebih luas di kawasan tersebut. Saya Riyama Silitonga dari Radio Heartline Tangerang untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.